Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berada di salah satu gedung Benteng Rotterdam yang ingin mewawancarai salah satu narasumber kita, yaitu Pak Siregar dari salah satu himpunan pariwisata Indonesia dengan tema menyusuri jejak kejayaan maritim Nusantara dan refleksi tentang poros maritim Indonesia. Adapun pertanyaan kita yaitu 3 poin atau 3 nomor yang dipersilahkan. Baik, pertanyaan pertama. Bagaimana kejayaan maritim Nusantara di masa lalu membentuk identitas dan kekuatan ekonomi bangsa Indonesia saat ini? Ya, perlu kita ketahui sejarah dulu. Sejarah diawali dari munculnya sebuah kerajaan yang muncul sebagai kerajaan yang terkuat di antara kerajaan lain. Di Nusantara ini dulu banyak negara, dalam artian negara itu adalah sistem pemerintahannya adalah kerajaan. Nah, tidak ketinggalan yang ada di Sulawesi Selatan ini, ada 3 diantaranya adalah kerajaan besar, walaupun sebetulnya ada kerajaan-kerajaan kecil. Nah, yang dimaksud kerajaan besar dulu yaitu kerajaan Goa yang lahir dari suku Makassar, kerajaan Bone lahir dari suku Bugis, dan kerajaan Luwu yang lahir dari Palopo ya. Tapi Palopo sekarang kan ibu kotanya ibu kota daripada provinsi Luwu, Kabupaten Luwu. Nah, adapun mengenai kejayaan maritim, tentu tidak lepas dari hubungan kerajaan di masa lampau. Kenapa demikian? Sebut saja ketika muncul kerajaan Goa terkuat di antara 3 kerajaan tadi yang sudah disebut, Goa dan Luwu. Nah, munculnya kerajaan Goa dari Makassar itu di abad ke-17. Nah, rupanya kerajaan Goa tidak hanya memiliki wilayah kekuasaan sekedar Makassar atau Sulawesi Selatan, tapi Indonesia Timur. Nah, pada saat masa kejayaan kerajaan Goa atau kerajaan dari Makassar, kan kerajaan Makassar itu bukan hanya Goa, ada kan Talo. Iya, gue tahu. Nah, tentu bahwa ada hubungannya dengan kelautan. Dan kelautan ini untuk menghubungkan antar pulau dari pulau satu ke pulau lain, itu dulu kan tidak ada namanya pesawat. Yang ada adalah kapal transportasi jalur laut. Nah, disinilah pada saat itu banyak bangsa-bangsa dari luar datang karena terkenal dengan terkenal dengan sumber daya alam ya, yang kita kenal dalam bahasa sejarah yaitu rempa-rempa rempa-rempa, seperti rempa-rempa yang sangat diminati pada saat itu di masa lampau, yaitu pala cengkeh merica. Iya, Pak. Nah, di mata orang Eropa, pala cengkeh merica itu ibaratnya emas. Nah, bukankah kalau emas kalau diuangkan kan mahal kan? Nah, untuk menggapai semua itu harus melalui laut, karena ya harus melalui kendaraan laut seperti kapal. Nah, jadi posisi daripada kerajaan gue itu pintu gerbangnya Indonesia Timur. Siapapun yang akan memasuki wilayah Indonesia Timur seperti Flores, Sumbawa, Tidore, Ternate, Maluku, dan masih banyak lagi Indonesia Timur lainnya, tidak lepas dari hubungan kerajaan Goa atau kerajaan Goa, karena kerajaan Goa adalah posisi sebagai tuan rumah. Di sini lebih spesifik adalah pintu gerbang. Nah, untuk menggapai ke sana itu harus berlabuh dulu di Makassar. Nah, inilah salah satunya dari Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai jalur rempa-rempa melalui melalui transportasi daripada kapal yang dimiliki oleh masing-masing negara bangsa-bangsa pada saat itu. Terlebih-lebih dengan kerajaan Makassar, ya itu menyangkut tentang Bugis juga ya sebetulnya. Nah, kita kenal kapalnya sekarang kan dikenal dengan nama Pinisi. Yes. Nah, itu dia. Nah, Pinisi ini sekarang kalau boleh saya katakan tidak lagi sebagai kebanggaan Bugis saja, tapi sudah kebanggaan Indonesia.
Kenapa? Karena 2017 telah diakui oleh salah satu badan catatan dunia, yaitu yang disebut UNESCO. UNESCO. Itu ya. Jadi, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa pinisi atau kapal pinisi itu bersumber dari awalnya Bugis Makassar. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Apa mungkin ada sambungannya dengan satu nomor tadi? Baik, Ya. pertanyaan kedua yaitu Oh, enggak, maksud saya begini. Pertanyaan yang sama tadi masih mau dilanjutkan atau Mau lanjut pertanyaan nomor 2 lagi? Iya. Oke. baik, untuk pertanyaan kedua Pak, apa saja tantangan yang dihadapi dalam upaya menghidupkan kembali kejayaan maritim Indonesia melalui konsep poros maritim dunia? Sebetulnya simpel atau sederhana, melalui promosi dengan apa yang kita miliki, apa yang kita banggakan, itulah sebetulnya harus dipromosikan untuk meningkatkan apa tadi pertanyaan, meningkatkan ekonomi, maksudnya gitu. Iya. Ya. Ekonomi. Nah, oleh karena itu salah satu muncul trademark di Sulawesi Selatan yang disebut Bosowa. Ya, kalian sudah tahu apa itu Bosowa? Bone Sopeng Wajo. Nah, itu dia bergerak untuk apa? Yang selama ini kita kenal dengan semen ya, Bosowa semen Bosowa ya. Tidak hanya itu. Jadi Bosowa itu singkatan dari Bone Sopeng Wajo. Mereka adalah satu kesatuan dari suku Bugis yang merupakan mitra ekonomi nasional Indonesia di bagian timur. Jadi mereka ini bergerak tidak hanya semen, bergerak di bidang infrastruktur, bergerak di bidang pendidikan, bergerak di bidang olahraga. Itulah salah satu cara kita meningkatkan ekonominya Sulawesi Selatan di hadapan dunia. Gitu ya, melalui yang namanya Bosowa. Itu dia. Saya sambung lagi. Bone Sopeng Wajo. Bone muncul sebagai kekuatan politiknya. Sopeng muncul sebagai kekuatan pendidikannya. Wajo muncul sebagai kekuatan perdagangan atau ekonomi. Jadi satu kesatuan yang merupakan lambang ekonomi nasional Indonesia. Itu bagian timur. Ya. Pertanyaan Lanjut ketiga. di pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana peran jalur perdagangan maritim Nusantara di masa lampau dalam membangun hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara lain? Ya, seperti tadi dari pertanyaan awal sebetulnya masih berhubungan dengan yang terakhir ini, bahwa dulu yang berkuasa di abad ke-17 adalah kerajaan Goa yang lahir dari suku Makassar. Nah, bagaimana caranya kerajaan Makassar atau kerajaan Goa ini memperkenalkan sumber daya alam milik Nusantara, karena di bagian Indonesia Timur ya. Sebetulnya kalau di Makassar ini di masa lampau tidak ada istilah pala cengkeh merica, karena pala cengkeh merica itu hanya tumbuh di bagian Indonesia Timur seperti Maluku, Ternate. Jangankan di Jawa, Sulawesi pun tidak ada sebetulnya. Ya, itu namanya jalur rempah-rempah. Bukan jalur tapi rempah-rempah. Nah, maka dibuatlah namanya satu jalur. Bagaimana caranya orang bisa menggapainya rempah-rempah ini, maka dibikinlah satu pintu gerbang ya untuk menggapai ke sana. Nah, pintu gerbangnya itu adalah Makassar, yaitu tepatnya di Benteng Sumbawa dulu. Tahu Benteng Sumbawa? Nah, sekarang kan Benteng Sumbawa keberadaannya seperti kayak Taman Mini Sulawesi Selatan ya. Di sana terdapat rumah-rumah adat. Tapi bisakah Anda membayangkan di masa lampau itu adalah kota dunia dulu, jalur rempah-rempah. Ya, orang-orang mau datangi Maluku, Tidore, Ternate harus berlabuh dulu di Makassar itu yang diapit dengan laut dan sungai Jeneberang. Ya, itu dia. Jadi sayang pada saat itu karena ada orang asing, satu-satunya orang asing, maksudnya bangsa asing, banyak bangsa asing dulu datang, tapi satu di antara ini yang ngotot untuk menyaingi tuan rumah, tidak mau mengikuti aturan tuan rumah, yaitu kerajaan Goa. Siapa? Tidak lain adalah Belanda. Maka terjadilah perang
politik dilanjutkan dengan perang fisik pada saat itu. Sayangnya pada saat itu kan kerajaan Makassar dikalahkan oleh Belanda karena kenapa? Belanda di sini menggunakan politiknya disebut divide et impera, yaitu bahasa orang tua kita lah adu domba dulu. Oh iya. Nah, 1 lawan 10 pasti yang satu kalah kan? Nah, Iya. itulah posisinya Sultan Samsudin pada saat itu. Ya, dikeroyok. Nah, itu bahasa orang tua kita adalah memecah belah atau mengadu domba gitu ya. Sehingga diborongi kasihan ini kerajaan gua pada saat itu. Nah, oleh karena itu perkembangan sekarang bagaimana caranya supaya tetap maju yang namanya ekonomi di bidang maritim, maka itu tadi kita perkenalkan satu trademark yang disebut Bosowa, ya, Bone Sopeng Wajo, yang untuk mempersatukan kekuatan ekonomi dan itu tadi yang saya katakan ada politiknya di situ, ada pakar pendidikannya, pakar ekonominya, itulah yang bisa dikenal trademarknya. Mungkin